Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Indra Putri dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 6 dengan materi yang berjudul Ijtihad dan Keberlangsungan Spirit Islam. Ijtihad dalam Islam biasanya digunakan untuk mencari suatu kunci pemecahan masalah. Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Hadis melalui jalan istinbat. Ijtihad berasal dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqat, yaitu kesulitan dan kesusahan, dan al-taqoh yang berarti kemampuan dan kesanggupan. Selanjutnya ialah syarat-syarat ijtihad. Yang pertama ialah kita harus mengetahui ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua, kita harus memahami berbagai permasalahan yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Yang ketiga, kita harus memahami bahasa Arab dan ilmunya dengan sempurna dan harus mengerti tentang nasik dan mansukh. Baik, terima kasih kepada Silva yang telah menjelaskan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Rifaldi Hafiz dari Pendidikan Geografi 2020 kelas A. Berbicara tentang sunnah, mengingatkan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, apabila seorang hakim telah melakukan atau memutuskan suatu perkara, makanya telah berijtihad. Dan apabila ijtihad itu dibenarkan atau memiliki pernyataan yang benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ijtihad itu memiliki kekeliruan, maka ia hanya mendapatkan 1 pahala. Dari sini kita mendeskripsikan bahwasanya ijtihad itu merupakan suatu keberlangsungan yang dapat meningkatkan keberlangsungan spirit Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam spirit Islam, kita akan mampu meningkatkan rasa spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan itu kita dapat memperdalam dan memperkokohkan akidah kita. Sekian yang dapat disampaikan, dan selebihnya kepada saudara Sabita dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Hafiz telah menjelaskan dan mempersilakan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keberlangsungan spirit Islam. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari spiritualitas itu sendiri. Jadi, spiritualitas merupakan realita hidup yang berkembang dari proses keagamaan yang dimiliki oleh suatu penganut agama. Nah, spiritualitas ini terwujud dalam kehidupan yang dengan kesadaran penuh, menggunakan hati nurani, serta menjunjung tinggi nilai etika sosial. Nah, dalam Islam, hal-hal tersebut sebenarnya telah diajarkan sejak dini, yang dinamakan spirit Islam atau semangat dan nilai dalam Islam. Misalnya, menjunjung nilai kebaikan, keadilan, kemanusiaan, kedamaian, kebajikan, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai tersebut tuh gak muncul gitu aja. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Nilai-nilai tersebut harus banget ditanamkan dan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari bagi seorang Muslim. Ya, lalu apa sih hubungannya dengan ijtihad itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Silva dan Hafiz, ijtihad itu merupakan suatu proses penyelesaian
yang menggunakan atau berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di zaman sekarang yang banyak banget permasalahan dan butuh penyelesaian, tentu saja memerlukan ijtihad di dalamnya. Seperti contohnya dalam dunia kedokteran mengenai transplantasi dan donor darah. Konsepnya seperti ini, jika hasil penyelesaian itu merugikan atau merusak suatu lingkungan, maka hal tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai dalam Al-Quran serta Islam. Tapi seperti contoh donor darah, hal tersebut bisa saja sangat bermanfaat dan berguna bagi seseorang. Maka hal tersebut dapat dikatakan sesuai dengan nilai dalam Al-Quran dan Islam. Begitu. Ya, jadi kesimpulan dari seluruh materi adalah dengan adanya ijtihad, keberlangsungan spirit Islam menjadi sangat bertambah. Karena dengan adanya ijtihad, hukum perkara yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis akan menjadi jelas dan dapat diselesaikan, sehingga akan berdampak pada semangat pejuang muslim dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu, untuk meningkatkan konsep spiritualitas bagi seorang muslim dapat dilakukan dengan mengikuti majelis taklim, pesantren kilat, kuliah duha, zikir bersama, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Nah, sekian materi dari kelompok 6. Saya Sabita Wahyuni mewakilkan kelompok undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.